Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu kembali pada perkuliahan kita pengantar akuntansi 1, khususnya bagi mahasiswa IAI Sumber program studi perbankan syariah. Oke, kemarin saya sudah memberikan tugas kepada saudara membuat jurnal umum pada kasus jasa konsultasi hidup sehat selama bulan Maret 2012. Oke, untuk menjawab ini, saudara terlebih dahulu harus mempersiapkan tabel jurnal umumnya ya. Pertemuan sebelumnya sudah saya ajarkan apa saja kolom-kolom yang ada di jurnal umum ya. Ini kolom jurnal umum jasa konsultasi hidup sehat, yaitu kolomnya ada tanggal, kolom akun, referensi atau pengkodean nanti, debit dan kredit ya. Dimana dalam kita menjurnal, sisi debit dan kredit harus seimbang. Oke, kita lihat ini transaksi selama 1 bulan. Dalam di soal dinyatakan ini merupakan bulan pertama dimulainya operasi usaha. Oke. Pada tanggal 1 Maret, Muhammad Abduh menginvestasikan uang kas sebesar 59 juta untuk memulai usahanya. Oke, pada transaksi ini di Abduh menginvestasikan uangnya. Jadi jika uangnya itu bertambah, maka pada persamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Jika kas ini tergolong aset, maka di sisi sebelah kanannya atau sebelah kirinya 59 juta yaitu pada akun modal ya. Kita buatkan di jurnal umum ya. Tanggal 1 Maret kasnya itu di debit sebesar 59 juta dan modal bertambah di kredit sebesar 59 juta ya. Ini jurnal untuk transaksi tanggal 1 Maret ya. Kita lihat soal yang kedua. Tanggal 2 Maret membeli perlengkapan kantor secara kredit, artinya dia membeli perlengkapan kantor namun secara kredit, maka di sini akan muncul namanya utang usaha ya. Kan ada utang usaha nanti. Ada tanggal 2 Maret. Lalu apa jurnalnya? Apa yang bertambah dan apa yang berkurang ya? Pada sisi asetnya yang bertambah itu perlengkapan karena kita membeli perlengkapan. Lalu apa yang berkurang? Karena pembeliannya tidak secara tunai, maka di sini sisi kreditnya itu nanti adalah utang usaha ya, karena dia membeli secara kredit. Oke, ini merupakan jurnal dari transaksi yang kedua tanggal 2 Maret ya, membeli perlengkapan secara kredit. Oke, kita lihat transaksi yang ketiga pada tanggal 4 Maret membayar 40 juta untuk gedung yang akan digunakan sebagai lokasi gedung usahanya. Ya, dalam transaksi ini hanya dijelaskan membayar untuk gedung yang akan digunakan, entah ini dia membeli gedung ataukah ini dia menyewa gedung ya. Tapi dari bahasanya membayar 40 juta untuk gedung yang akan digunakan. Artinya di sini ini dia menyewa gedungnya untuk usahanya. Jadi di sini adalah di sisi debitnya sewa dibayar di muka ya. Bukan gedung, karena gedungnya di sini tidak jelaskan membeli gedung, tapi sepertinya dia menyewa ya. Jadi jurnalnya sisi asetnya sewa dibayar di muka ya, tanggal 4 Maret sewa dibayar di muka, sewa dibayar atau sewa gedung boleh, sewa gedung ya, sebesar 40 juta ya, 40 juta dan dia bayar secara tunai, maka kasnya berkurang sebesar 40 juta juga ya. Ini transaksi
Yang ketiga tanggal 4 Maret. Oke. Selanjutnya kita lihat transaksi berikutnya. Memberikan jasa kepada para pelanggan dan menerima uang kas sebesar 200.000. Ya, artinya ada penerimaan kasnya, ya, penerimaan kasnya atas jasa yang dia lakukan. Artinya ada pendapatannya, ya. Jadi jurnalnya adalah pada tanggal 6 Maret, ya, tanggal 6 Maret, namanya kasnya bertambah karena dia memberikan jasa kepada pelanggannya sebesar 200.000 rupiah, ya, 200.000 rupiah. Lalu apanya yang akan bertambah? Sisi kreditnya apa? Pendapatan usaha, ya, untuk pendapatan usaha. Oke, pendapatan usaha itu bertambah di kredit, jadi sebesar 200.000 juga, ya, sebesar 200.000 juga. Oke, saya rapikan terlebih dahulu biar saudara tidak pusing lihatnya. Oke, bagusnya seperti ini saja. Oke, ya. Oke, kita lihat untuk transaksi berikutnya. Tanggal 9 Maret, ya, tanggal 9 Maret membayar 100.000 atas utangnya. Artinya dia membayar utang usahanya 100.000 pada tanggal 2 Maret, itu kelengkapan kantor yang tadi. Dia bayar utangnya 100.000 atas atas utangnya. Jadi jurnalnya artinya dia mengeluarkan uang dan nantinya akan mengurangi jumlah utangnya. Jadi pada transaksi tanggal 9 jurnalnya adalah tanggal 9 Maret. Jadi membayar utang usahanya, artinya utang usahanya berkurang sebesar 200.000, ya, dan kas juga berkurang karena dia membayar, ya, kas berkurang sebesar 200.000. Oke, ini transaksi untuk tanggal 9 jurnalnya. Kita lihat selanjutnya, yaitu pada tanggal 17 Maret memberikan jasa kepada para pelanggan secara kredit sebesar 1.600.000. Artinya dia memberikan jasa secara kredit, artinya dia tidak menerima uang tunai, ya. Oke, artinya ada piutang kita, ada uang kita sama orang yang belum dibayarkan atas jasa yang kita berikan, ya. Jurnalnya adalah itu untuk tanggal 17 Maret. Tanggal 17 Maret piutang usaha bertambah di sisi debit, ya. Piutang usaha bertambah di sisi debit sebesar 1.600.000, ya, sorry, bukan di sini, 1.600.000, ya. Dan pendapatannya karena sudah diakui sebagai pendapatan pada bulan Maret ini, ya, pendapatan usahanya 1.600.000, walaupun uangnya belum kita terima tapi harus kita akui sebagai pendapatan kita pada bulan Maret, ya. Ini transaksi yang ke tanggal ke-17 maksud saya. Oke, kita lihat transaksi berikutnya, yaitu tanggal 23 Maret menerima uang kas sebesar 1.200.000 dari seorang pelanggan. Artinya menerima uang kas dari pelanggan 1.200.000, tanggal 23 Maret. Artinya di sini tanggal 23 Maret menerima uang dari pelanggan sebesar 1.200.000. Artinya kasnya bertambah 1.200.000.
dan pendapatannya juga bertambah sebesar 1.200.000 ya. Itu jurnalnya. Oke, untuk transaksi berikutnya tanggal 31 Maret membayar beban gaji 1.200.000 dan sewa 500.000. Di sini tidak jelaskan sewa apa, mungkin kita buat saja jurnalnya. Membayar beban gaji ya tanggal 31 Maret. 1 Maret. Ya, membayar beban gaji artinya ada kas yang harus kita keluarkan dan muncul lagi beban kita, yaitu beban gaji ya. Oke, beban gaji, akunnya adalah beban gaji sebesar berapa tadi, 1.200.000 ya. Beban akun jika bertambah beban itu di debit ya. Kas kita juga berkurang di kredit. Kas kita berkurang juga 1.200.000 ya. Oke, apalagi membayar sewa artinya dan sewa, bayar sewa 500.000. Oke, di sini muncul beban sewa dan kas ya. Kita tidak tahu itu sewanya, beban sewa untuk apa, transaksinya berbunyi seperti itu. Beban sewa berapa, 500.000 di kredit ya, dan kas berkurang sebesar 500.000 juga. Oke, ini merupakan transaksi terakhir tanggal 31 Maret ya. Oke, kita lihat secara keseluruhan ya, ini transaksinya ya. Kita totalkan, setelah dijumlahkan sisi debit dan kreditnya menjadi seimbang, yaitu 104 juta rupiah ya. Jika sisi debit dan kreditnya sudah seimbang, berarti pekerjaan saudara dapat dikatakan benar jurnalnya. Cuman ada beberapa evaluasi dari saya. Coba perhatikan lagi akun-akunnya ya, karena jawaban dari teman saudara, contohnya gedung ini, dia di sini bukan membeli gedung tapi membayar sewanya ya, sewa gedung. Jadi kalau dia dalam soalnya itu membeli gedung, baru gedungnya bertambah, tapi di sini sebenarnya membayar gedung untuk disewakan ya. Dan di sini transaksi tanggal 23 itu di soalnya kan dijelaskan menerima uang kas dari seorang pelanggan ya. Ada beberapa teman saudara menjawab seperti ini, malah piutang jasanya yang berkurang. Bukan, di sini hanya diceritakan menerima uang kas sebesar 1.200.000 dari seorang pelanggan, bukan keterangannya menerima uang kas atas transaksi tanggal 17 Maret ya. Harus perhatikan itu terlebih dahulu, pahami lagi transaksinya seperti apa. Oke, ini merupakan jurnal umum dari jasa konsultasi hidup sehat ya. Sekian video dari saya sebagai evaluasi pembelajaran tugas yang saya berikan. Kita ketemu untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.